Menu kita pada kesempatan kali ini adalah surat Qaf, surat Qaf, eh, ayat ke-9, ke-10 dan ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat ke-9, "Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah." Di 3 ayat ini Allah berbicara tentang hujan. Dan Allah berfirman, dan kami turunkan dari langit ma'an mubarakah, air yang penuh dengan keberkahan, air yang penuh dengan kebaikan, air yang banyak manfaat. Hadirin, ini statement yang sangat jelas dan tegas. Bicara hujan, kita bicara tentang air yang banyak manfaatnya. Berbicara tentang hujan bukan bicara tentang kemacetan, bukan bicara tentang keterlambatan, bukan berbicara tentang traffic dan crowdnya, lalu lintas. Itu sangat parsial. Orang beriman nggak boleh hanya ngelihat dari sisi itu. Itu benar, benar. Seperti 2 hari yang lalu kita bahkan ada yang terlambat taraweh, itu benar. Tapi dibanding itu semua, air ini adalah air yang penuh keberkahan, air yang penuh dengan kebaikan, dan air yang penuh dengan manfaat. Maka bicara air hujan adalah air yang penuh dengan keberkahan. Allah itu maha tahu, jamaah. Allah tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021 misalnya di Jakarta, atau di tahun 2000 berapa waktu itu ya, 2001, 2002 itu yang Jakarta tenggelam itu loh, dalam tanda kutip, yang di Kampung Melayu, bus tuh tinggal atapnya aja, tahun 2001 2002 ya. Emangnya Allah nggak tahu apa yang akan terjadi di dunia ini, di Indonesia, di Jakarta? Allah tahu. Tapi tetap ketika Allah bicara tentang hujan, statementnya adalah ma'an mubarakah, air yang berkah, air yang penuh dengan kebaikan, air yang penuh dengan manfaat. Artinya kalaupun ada kemacetan, kalaupun ada banjir, kalaupun ada keterlambatan, manfaat hujan jauh lebih besar. Manfaat hujan dan kebaikan hujan jauh lebih banyak. Karena kata para ulama, hujan itu kehidupan. Hujan itu kehidupan, dan itu real. Hujan itu komponen paling penting dalam perjalanan siklus air di bumi, hadirin. Siklus air. Jadi siklus air itu hujan, hadirin. Ini kebaikan, ini manfaat. Jadi begitu kita kena macet gitu ya, crowd, jangan lihat, ya nggak bisa buka sama anak-anak, jangan lihat ke situnya. Ketika kita lihat hujan itu turun, ini keberkahan. Ingat surat Qaf ayat 9, ini keberkahan. Pasti ada banyak manfaat. Pasti ada banyak manfaat. Pasti ada banyak kebaikan. Gitu. Ketika ngelihat ruang tamu kita udah sebetis gitu, jangan banyak ngedumel. Gitu loh. Jangan ngedumel. Kapan kita boleh ngedumel? Pas sudah sepinggang. Kok udah pas sepinggang? Sepinggang juga nggak boleh ngedumel, jamaah. Nggak boleh. Kita ngeliat tuh air, ini berkah nih. Berkah insya Allah. Banyak kebaikan. Banyak kebaikan. Kata para ulama usul fikih, ketika menjelaskan maqasidus syariah dan lain-lain, mereka mengatakan bahwa secara umum segala sesuatu di dunia itu memang tidak ada yang full kebaik atau pure kebaikan. Semua hal yang baik itu ada sisi kesulitannya, ada sisi capeknya, ada sisi letihnya, letah, dan ini semua demikian. Semua Anda melihat. Gitu. Coba tanya semua penggila bola, nonton final Liga Champions itu kebaikan atau bukan? Ijma mereka bilang kebaikan.
para penggemar bola, ijma kata mereka itu kebanyakan. Emangnya nggak ribet apa? Ribet nonton bola tuh. Harus bangun lah, nah ngantuk lah, apalagi nobar, bayar lah ke restoran, beli lah gitu. Apalagi berangkat langsung ke sana, beli tiketnya, lalu beli. Ya, tapi semua mengatakan ijma kebaikan udah, kata mereka. Kata mereka. Jadi itu yang ada dunia. Jadi jangan lihat parsial. Jangan lihat satu sisi, mentang-mentang terkesan kita kebanjiran, oh ini buruk. Enggak. Allah katakan air yang penuh dengan keberkahan. Air dengan penuh keberkahan. Dan di ayat ini Allah akan lihat, kita lanjutkan. Fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Maka kami akan tumbuhkan dengan air hujan, langsung ke artinya aja, kami akan tumbuhkan dengan air hujan itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman, dan yang nanti akan dipanen. Kami akan tumbuhkan pohon-pohon dan biji-biji tanaman. Lalu Allah lanjutkan lagi di ayat berikutnya, wan nakhla basiqat laha tal'un nadid. Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi itu, yang punya mayang yang bersusun-susun, itu tuh air hujan. Bahkan semakin kesini tuh manfaat air hujan semakin banyak. Ini kan manfaat klasik, yang klasik sampai hari ini. Pohon, tanaman, segala macam, jelas lah dari zaman dulu sampai sekarang. Yang manfaat yang kontemporer juga, tahukah kita 16,6% listrik dunia itu dari pembangkit tenaga air, dan tidak bisa dilepaskan dari siklus hujan. Siklus hujan. Itu yang perlu kita camkan. Coba orang disuruh milih sekarang ya, orang disuruh pilih kebanjiran dalam misalnya seminggu gitu ya, tapi listrik lancar, dijamin listrik lancar, atau nggak ada banjir, nggak ada apa, tapi listrik habis. Orang akan milih kebanjiran, coba. Yang penting ada listrik. Iya. Oh jangankan listrik, listrik nggak ada wifi aja kayak nggak hidup orang sekarang. Nggak punya kehidupan. Ada listrik nggak punya wifi. Mukanya dilipat ya mas, subhanallah. Mukanya dilipat. Hari gini nggak ada wifi, apalagi nggak ada listrik. 16,6% listrik itu pembangkit listrik atau pembangkit tenaga air. Air tuh subhanallah, air tuh kehidupan. Air tuh kan, pohon tumbuh, semua kita tahu lah pohon tumbuh, segala macam tumbuh dan sebagainya. Korma itu tumbuh, itu air. Alhamdulillah.